Menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya menyediakan banyak sekali nafahat, banyak sekali bingkisan, banyak sekali hadiah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna li rabbikum fi kulli ayyami dahrikum lanafahat fata'arradu laha. Sungguhnya Tuhanmu, kata Rasulullah, di dalam setiap hari-harimu itu memiliki nafahat, memiliki hadiah, memiliki bingkisan. Fata'arradu laha, maka hendaklah kalian bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk mendapatkan bingkisan itu. Para ahbab yang dirahmati Allah, dalam suasana menyambut bulan suci Ramadan, maka kita sambut dengan penuh sukacita, kita sambut dengan penuh girang gembira. Karena orang yang sanggup, orang yang bermodalkan gembira ketika menyambut bulan Ramadan, itu akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa, di mana kata Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Jadi barang siapa yang bahagia dengan datangnya, dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan menghalangi jasadnya kelak dengan api neraka. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermodalkan cinta kita dengan masuknya bulan Ramadan akan memberikan anugerah kepada kita, yaitu jasad kita akan dihalangi oleh Allah dari api neraka. Sebuah anugerah yang luar biasa yang semua kita mengharapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menjauhkan kita dari api neraka. Bahkan di dalam Ramadan itu sendiri, Ramadan sendiri kan dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 fase, yaitu fase rahmah, fase maufirah, dan fase idkum minan nar atau pembebasan dari api neraka. Jadi 10 hari pertama bulan Ramadan, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, itu adalah fase rahmah, fase anugerah atau fase kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mulai tanggal 21, mulai tanggal 11 sampai tanggal 20, fase yang kedua adalah fase maghfirah. Fase dengan suasana-suasana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah, memberikan ampunan terhadap orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, 10 hari terakhir, ini yang menjadi puncak bulan Ramadan, yaitu adalah fase idkum minan nar atau fase pembebasan dari api neraka. Para ahbab yang dirahmati Allah, dari 3 fase ini, sebenarnya ini juga menggambarkan 3 dari fase kehidupan yang kita alami semua. Fase yang pertama yaitu 10 hari pertama bulan Ramadan dengan nuansa rahmah, kasih sayang, ini menyimbolkan kepada kita bahwa manusia itu pertama kali adalah dia mengalami fase kelahiran. Coba kita perhatikan bayi ketika pertama kali lahir, maka yang dia harapkan, yang dia sangat dambakan, yang dia senantiasa harapkan yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Maka semua minumnya, makannya, pakaiannya, kebutuhannya, semua dipenuhi oleh orang tuanya. Semua disayang, semua begitu dibelai-belai, ya, diberikan kasih sayang yang luar biasa ketika dia masih dalam pertama kali kelahiran, di hari-hari kelahirannya. Kemudian yang kedua, fase yang kedua dari Ramadan, 10 hari kedua yaitu maghfirah, ampunan. Ini menggambarkan fase kehidupan kita yang kedua, yaitu kita setelah mengalami fase kelahiran, yaitu akan mengalami fase kematian. Dan tidak ada yang diharapkan orang ketika sudah mengalami fase kematian, kecuali adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menyimbolkan kepada kita semua sebenarnya bahwa yang kedua, kita akan mengalami fase kematian, dan fase kematian tidak ada yang paling diharapkan, kecuali adalah ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu fase idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Pembebasan dari api neraka ini juga merupakan simbol bahwa kita sebagai manusia juga akan mengalami fase yang ketiga, yaitu alam akhirat. Di mana tidak ada yang diharapkan oleh seseorang ketika sampai di akhirat, kecuali dia mengharapkan untuk dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, dalam doa yang disebut sebagai doa sapu jagat, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, yaitu Rabbana wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Sebagian mereka, orang-orang ya, manusia, ada yang berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan di dunia. Kemudian yang kedua, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Kemudian apa kesempurnaan dari kenikmatan atau harapan di akhirat nanti, kenikmatan di akhirat, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, jauhkan kami, selamatkan kami dari api neraka. Jadi 3 fase Ramadan ini, yaitu 10 hari pertama fase rahmat, kemudian 10 hari kedua fase maghfirah, kemudian 10 hari ketiga fase idkum minan nar. Ini sebenarnya juga menggambarkan tentang perjalanan hidup manusia, yaitu kita yang pertama adalah ketika kita pertama ke dunia, kita mengalami kelahiran. Sebagaimana bayi ketika lahir ke dunia, maka dia butuh kasih sayang dari orang tuanya. Demikian juga kita ketika dilahirkan oleh Allah, itu memerlukan kepada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka 10 hari pertama Ramadan, yaitu fase rahmah, fase kasih sayang. Kemudian fase yang kedua, sebagaimana manusia setelah menjalani kehidupan di dunia, maka dia akan melanjutkan perjalanannya di alam barzah. Maka tidak ada yang diharapkan oleh seorang yang mengalami perjalanan di alam barzah ketika sampai di alam barzah kecuali ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya fase Ramadan yang kedua yaitu fase maghfirah, yaitu fase ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini adalah fase puncak, yaitu ketika seorang hamba, ketika manusia sampai di alam akhirat. Maka tidak ada yang diharapkan seorang hamba ketika di akhirat kecuali bagaimana dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu di bulan Ramadan terakhir Allah memberikan anugerah terbesar, yaitu yang berupa idkum minan nar, atau pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, kata beliau, di antara orang yang celaka, orang yang sangat celaka adalah dia keluar dari bulan Ramadan sedangkan dia tidak mendapatkan pembebasan dari neraka dan tidak diampuni dari semua dosa-dosa. Ini termasuk orang-orang yang merugi. Masuk ke dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah, tetapi dia tidak mendapatkan pembebasan dari api neraka dan tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang kita jalani ini bagaimana menjadi Ramadan yang memberikan tarkiyah, yang memberikan peningkatan kepada kita, minimal seperti yang kita sampaikan pada jalsah sebelumnya, yaitu bagaimana Ramadan memindahkan kita dari maksiat menuju taat. Nanti lebih tinggi lagi, meningkat bagaimana Ramadan meningkatkan kita dari hubbud dunya menuju mahabbatullah, yaitu dari cinta dunia menuju cinta kepada Allah. Oleh karena itu ketika kita bulan Ramadan, nuansa Ramadan, suasana Ramadan, itu menunjukkan pendidikan bagaimana kita memprioritaskan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam-malam kita harus qiyamul lail, malam-malam kita harus bangun sahur, siang hari kita harus menahan dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa. Oleh karena itu ibadah puasa merupakan ibadah yang spesial untuk Allah. Makanya dalam hadis qudsi kata Allah apa? Inna likulli amal ibna adama lahu. Kullu amal ibni adama lahu. Semua amal Bani Adam, semua amal manusia itu untuk manusia sendiri. Illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku, kata Allah, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Taib, dari hadis ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bukankah ibadah manusia yang dilakukan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu haji, bukankah semua diniatkan untuk Allah? Bahkan ketika kita sholat, usolli fardhu zuhri misalnya, arba' raka'atin mustaqbilal kiblati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, kan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa di dalam hadis qudsi tadi disebutkan kata Allah, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Semua amal manusia itu untuk dia, kata Allah, untuk manusia sendiri, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Tapi apa yang dimaksud di sini bahwa hanya puasa yang untuk Allah, sedangkan ibadah-ibadah yang lain juga seorang hamba meniatkannya untuk Allah. Ini adalah merupakan ziyadatul ikhtisas, tambahan spesial dari Allah. Artinya ketika seorang berpuasa, coba ketika siang hari bulan Ramadan, kita tidak makan, tidak minum di siang hari bulan Ramadan, bukan karena tidak punya makanan, bukan karena tidak punya minuman, tapi karena kita meninggalkan itu semua karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya kita beramal untuk Allah. Ini artinya kita beramal untuk Allah. Makanya dalam puasa, ketika kita puasa, di samping
pendidikan yang terkandung di dalam puasa, yang pertama adalah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh dari sifat sabar. Jadi puasa itu adalah separuh dari sifat sabar. Kemudian lebih tinggi lagi, di samping puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, juga sekaligus mendidik untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya, mendidik untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Dari mana ini kita dapatkan? Dari hadis qudsi tadi. Kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Semua ibadah manusia, semua amal manusia itu untuk dia sendiri kata Allah, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Berarti ini kan pendidikan kita untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Salah satu contoh sederhana saja bahwa puasa ini adalah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Ketika kita puasa di siang bulan Ramadan itu kan tidak ada yang tahu kalau kita puasa beneran atau ngapusi, kecuali hanya Allah dan kita sendiri yang berpuasa. Ya kita misalnya ya betul kita ikut sahur. Kemudian kita ketika siang hari ya sampai duhur tidak makan, tidak minum. Pas tengah hari tidak ada orang, ke dapur masih ada sisa makanan. Lalu kita makan, lalu kita minum. Setelah itu kita keluar dari dapur, kita lap kembali. Bibir kita yang tadi makan, tadi minum, kering kembali. Siapa yang tahu bahwa kita makan? Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pendidikan sabar. Sekaligus ini adalah pendidikan ikhlas. Maka tadi ayat atau hadis tentang puasa, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa ini adalah Allah yang untuk Allah, hanya untuk Allah semata kita meninggalkan makan minum karena untuk Allah, bukan karena tidak ada yang dimakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cintanya kepada kita, sehingga ketika bulan Ramadan Allah juga memperlakukan hamba-hambanya yang berpuasa juga dengan perilaku atau juga dengan nuansa, dengan perlakuan cinta. Kenapa? Karena tadi orang yang berpuasa itu adalah untuk Allah. Orang yang berpuasa adalah untuk memenuhi panggilan kekasih. Orang yang berpuasa adalah untuk menuruti apa yang menjadi titah sang kekasih. Maka ketika kita menuruti, ketika kita menjalani apa yang menjadi titah sang kekasih, maka kekasih pun juga akan memperlakukan kita dengan asas cinta. Salah satu contoh, ini hadis yang sangat ajib sekali ya, yang sangat menakjubkan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Jadi coba perhatikan bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang berpuasa itu dengan perlakuan cinta. Ya, karena memang orang yang berpuasa adalah menjalani apa yang menjadi titah sang kekasih. Coba perhatikan apa kata Rasulullah tadi. La khulufu famis shaim. Bau mulut orang-orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil miski. Itu jauh lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak misik. Coba kita perhatikan. Di dalam pandangan manusia, orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, coba perhatikan, orang yang berpuasa ketika siang hari itu akan memiliki aroma tidak sedap dari mulutnya. Terutama ketika tengah hari sampai sore kan. Ketika perut sudah mulai terasa lapar, maka nanti akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulut. Dalam pandangan manusia padahal adalah bau yang sangat tidak enak, bau yang sangat tidak sedap. Tapi beda dengan perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang berpuasa, apa kata Allah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, la khulufu famis shaim akrabu atyabu indallahi min rihil miski. Jadi bau mulut orang yang berpuasa, kata Kanjeng Nabi, itu jauh lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak misik. Coba ini, kalau bukan karena Allah memperlakukan kita dengan perlakuan cinta, mana akan diberikan? Contoh saja, ya kentut itu kan di mana-mana kamusnya kentut itu bau. Tapi tidak bagi sepasang kekasih. Bagi sepasang kekasih, apalagi masih sepasang pengantin baru, kentut itu bisa berubah menjadi harum. Di mana tapi? Di mata seorang kekasih. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan orang yang berpuasa tadi, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah melebihi wanginya minyak misik. Karena apa? Karena Allah memperlakukan orang-orang yang berpuasa dengan perlakuan cinta. Kalau perlakuan cinta, maka Allah memperlakukan perlakuannya juga ekstra logika atau
Ya, tidak bisa dimasukkan akal. Karena apa? Bukan menggunakan logika, tapi melampaui dari logika. Oleh karena itu, kita lakukan, kita jalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita berharap bagaimana ketika masuk bulan Ramadan, kita menjalani yang pertama dengan nuansa rahmat kita peroleh. Kemudian selanjutnya kita bagaimana terus menjalani dengan nuansa maghfirah, ampunan maghfirah pun kita dapati. Kemudian yang terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan kita lalui dengan nuansa idkum minan nar, juga bagaimana pembebasan dari api neraka juga kita dapati. Sehingga kita nanti betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan, betul-betul mendapatkan ampunan, betul-betul pertama mendapatkan rahmat, betul-betul yang kedua mendapatkan ampunan, yang ketiga betul-betul mendapatkan idkum minan nar, sehingga kita menjadi orang-orang yang minal aidin wal faizin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.